Terima kasih untuk dipanjatkan tadi surat Fatihah bersama-sama. Semoga acara musyawarah daerah yang ke-6 Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Provinsi Jawa Timur pada hari ini tanggal 2 Juli sampai dengan 4 Juli 2024 akan diberikan kelancaran dari awal pembukaan sampai penutupan besok. Dilanjutkan dengan susunan acara yang kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mas atau SPK. Hadirin dimohon berdiri. Yang akan dipandu oleh Saudari Nina Rusdiana. Sambil mengepalkan tangannya ke atas, kita sama-sama berjuang. Bergerak arti selalu untuk mengenang
Untuk susunan acara yang selanjutnya, ikrar organisasi yang akan dipimpin oleh Bapak Soleh SHMH. Waktu dan tempat kami persilakan. Buka ruang. Baru random acara ya. Oh iya, maaf. Organisasi yang akan dipimpin oleh Bapak Soleh selaku Ketua Keuangan dari Kopaskat. Tadi di Kopas. Ikrar organisasi. Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum Satu, kami anggota Federasi SDM adalah pekerja Indonesia bertekad menjadi insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, kami anggota Federasi SDM adalah pekerja Indonesia bertekad untuk selalu berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta setia dan taat menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Tiga, kami anggota Federasi SDM adalah pekerja Indonesia bertekad memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam membangun jiwa solidaritas dan bersedia kawanan yang tulus demi terciptanya kesejahteraan bersama. Empat, kami anggota Federasi SDM adalah pekerja Indonesia bertekad meningkatkan etos kerja, produktivitas, kejujuran, disiplin dan bertanggung jawab. Kami anggota Federasi SDM adalah pekerja Indonesia bertekad mengembangkan kemitraan dan harmonisasi hubungan industrial yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan dalam membangun Indonesia. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk dipimpinnya ikrar organisasi Bapak Soleh. Semoga kita dengan membacakan ikrar organisasi bersama-sama tetap berpegang teguh apa yang kita ucapkan bersama-sama. Acara yang selanjutnya selayang pandang.
salah satu kegiatan dari BPC Gresik untuk tetap semangat. Apa yang dilakukan diharapkan agar kita mengikuti perkembangan zaman di media sosial. Hashtag suara bergerak. Selamat untuk salah satu DPC FSP KSP Sidoarjo yang mempunyai hak milik untuk akan diselenggarakan. Kita lagi di sini Laksan Kompasnet salah satu keamanan dari Federasi Serikat Pekerja FSPK Kompasnet Komando salah satu Laksan latihan dasar dari Kompasnet untuk menjadikan Kompasnet salah satu tangan untuk kekuatan dan kegigihan dari salah satu perjuangan kita di lapangan untuk turun aksi menolak dari pergerakan pekerja buruh. Ini salah satu juga untuk menampilkan dari kepengurusan DPD di Biro Perempuan Jambore Perempuan Internasional. Pelatihan advokasi. Tetap semangat untuk perempuan-perempuan pekerja FSPK KSPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Dewan Pimpinan FSPK mengucapkan selamat dan sukses selenggaranya musyawarah daerah FSPK Provinsi Jawa Timur tahun 2024 yang akan dilaksanakan tanggal 2 sampai dengan 4 Juli 2024. Semoga Musda FSPK Jawa Timur nantinya dapat memutuskan keputusan-keputusan yang terbaik untuk organisasi dan terpilih pemimpin yang amanah sehingga FSPK benar-benar menjadi FSPK yang cerdas, militan dan bertanggung jawab. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Saya Marsanto, Sekretaris Divisi FSPK KSPI Kabupaten Gresik, mengucapkan selamat atas penyelenggaraan Musda 6 FSPK Provinsi Jawa Timur. Musda adalah pertemuan organisasi yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi di tingkat daerah yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Tugas dan wewenang Musda yang pertama adalah menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus DPD FSPK Provinsi Jawa Timur untuk periode masa bakti tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Yang kedua, menetapkan keputusan-keputusan organisasi di tingkat daerah. Yang ketiga, menetapkan program kerja yang akan dikerjakan oleh pengurus DPD FSPK Provinsi Jawa Timur untuk periode masa bakti tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Dan yang terakhir, tugas dan wewenang Musda adalah memilih dan menetapkan struktur kepengurusan DPD FSPK Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas penyelenggaraan Musda 6 FSPK Provinsi Jawa Timur. Semoga
diputuskan secara mufakat, berjalan dengan tertib, damai, dan keputusan-keputusan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik untuk kepengurusan yang akan datang. Semoga kader terbaik FSPK Provinsi Jawa Timur yang terpilih memimpin FSPK Provinsi Jawa Timur tahun 2024-2029 dapat menjalankan amanah anggota melalui forum musyawarah FSPK Provinsi Jawa Timur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Saya mengucapkan selamat usia ke-6 DPD KSPD Provinsi Jawa Timur. Pada usia ke-6 ini yang mengambil satu tema, kuatkan ideologi, tingkatkan sinergitas untuk menuju FSPK yang mandiri dan amanah. Satu tema yang luar biasa. Oleh karena itu, tema ini harus betul-betul dihayati, diresapi sebagai pedoman bahwa FSPK Jawa Timur pada pelaksanaan Musda ke-6 ini ingin mewujudkan satu cita-cita bahwa ke depan FSPK KSPD Provinsi Jawa Timur harus betul-betul menguatkan satu ideologi sekaligus membawa FSPK KSPD Provinsi Jawa Timur ini menuju organisasi yang mandiri dan aman. Saudara, dalam usia ke-6 ini tentu akan memilih calon ketua untuk 5 tahun ke depan. Musya adalah puncak perayaan atau ajang tingkat tertinggi organisasi di tingkat Dewan Pimpinan Daerah. Dalam musya ini tentu harus bisa melahirkan seorang pemimpin yang betul-betul yang amanah, betul-betul menjadi pemimpin yang menjadi suri teladan bagi seluruh anggota yang ada di dalamnya untuk diperjuangkan. Pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang berjuang, yang bekerja melaksanakan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan hati nuraninya untuk menelaah sebuah hal yang akan dilakukan itu, baik buruknya, benar dan tidaknya, melanggar atau tidaknya, itu betul-betul menjadi satu kebijakan. Tentu yang mengontrol itu adalah hati nurani seorang pemimpin yang takut akan dosa, takut akan apa yang dia lakukan, kelak 5 tahun akan dipertanggungjawabkan baik di dunia dan akhirat. Semoga dalam musda yang ke-6 ini, Dewan Pimpinan Daerah FSPK Provinsi Jawa Timur akan melahirkan pemimpin yang betul-betul tangguh, pemimpin yang memiliki misi perjuangan, pemimpin yang betul-betul mampu membawa gerbong besar
organisasi ini menuju kejayaan FSPK menuju 5 tahun ke depan. Ingat saudara, tantangan kita ke depan bukan semakin ringan. Tantangan kita ke depan, baik di internal, baik juga di eksternal, terhadap regulasi juga teramat sangat berat. Oleh karena itu dibutuhkan seorang figur dan sosok pemimpin yang memiliki karakteristik yang kuat dan tidak mudah untuk ditaklukkan oleh apapun juga. Oleh karena itu saudara, semoga musyawarah Dewan Pimpinan Daerah, musyawarah DPD FSPK Provinsi Jawa Timur ini akan berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, berjalan dengan tertib, dan berjalan dengan sukses. Dan semoga musyawarah DPD FSPK Provinsi Jawa Timur ini akan mampu melahirkan sosok pemimpin yang amanah, tegas, dan bertanggung jawab, yang takut kepada Allah dan Rasulnya, sebab pertanggungjawaban sebagai seorang pemimpin akan dipertanggungjawabkan dari dunia hingga akhiratnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sebenarnya Ketua Umum FSPK KSDI mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Musda FSPK Provinsi Jawa Timur yang ke-6. Musda yang ke-6 ini harapan kami dari pimpinan sebagai ajang evaluasi, di mana perjuangan kaum buruh khususnya di Jawa Timur dengan berbagai macam aksi dan kondisi regulasi yang tidak menentu dibutuhkan sosok pemimpin yang berkarakter, pemimpin yang mampu menjalankan tugas dan fungsi secara bidang organisasi, di mana program pemerintah saat ini betul-betul dikaji, didalami, dan sesuai dengan program kerja Munas yang ke-6, Musda dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu mengadopsi bagaimana pusat, daerah, cabang, dan PUK ini bisa bersinergi menjalankan instruksi dan mampu melaksanakan program-program yang tertera dalam program Munas yang ke-6. Maka dari itu, atas nama pimpinan kami berpesan kepada seluruh anggota Musda yang ke-6, carilah sosok pemimpin yang berinovasi, carilah pemimpin yang punya karakter, carilah pemimpin yang mampu melaksanakan, menjalankan, dan diantaranya adalah tugas fungsi serikat pekerja, mengadvokasi, membela, memperjuangkan, mengembangkan, karena saya di Provinsi Jawa Timur masih 4 wilayah: Gresik, Sidoarjo, Surabaya, Pasuruan. Ada beberapa dari kawasan yang diantaranya Madiun ini masih belum masuk dalam sisi perhitungan kewilayahan, dan ini perlu dikembangkan. Maka itu saya sekali lagi berharap pesta demokrasi ini dijalankan dengan sungguh-sungguh. Semangat perubahan yang lebih baik harus ditanamkan. Jaga demokrasi dan kalian Jawa Timur adalah tulang utama secara nasional. Gerakan-gerakan serikat pekerja di Jawa Timur menjadi sebuah ikon pergerakan buruh di nasional. Makanya itu sekali lagi harapan besar kaum buruh Jawa Timur akan menanti
sosok pemimpin yang mampu mengembangkan, mampu mengukir sejarah. Apalagi harapan kami dari bidang nasional strategi perjuangan adalah konsep polisi, aksi, dan politik. Kader-kader FSDK harus mampu mengisi bagaimana rekomendasi dalam posisi legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Selamat dan sukses Musda yang ke-6. Selamat menjalankan demokrasi, jaga kebersamaan, jaga persatuan. Suksesnya Musda yang ke-6 tergantung kepada pilkada se-provinsi Jawa Timur. Maka dengan prinsip cerdas, militan, bertanggung jawab, segala konsekuensi apapun itu adalah tergantung yang baik. Insya Allah dengan yang baik kawan-kawan akan menghasilkan yang terbaik. Selamat dan sukses. Hidup buruh, hidup FSDK cerdas, militan, bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Siapa? FSDK! Siapa? FSDK! SPK! Cerdas, militan, bertanggung jawab! SPK! Cerdas, militan, bertanggung jawab! Harus tetap semangat. Sedikit tadi kita melihat apa yang kita berikan bisa yang bangga. Selain bangga dari DPC periode 2019 sampai dengan 2024 dan ucapan untuk Musda 6 FSDK KSPI Provinsi Jawa Timur yang ke-6, semoga diberikan pelajaran sampai awal pembukaan dan penutup pada hari ini. Amin. Di acara selanjutnya sambutan yang pertama, sambutan dan laporan Ketua Panitia Musyawarah Daerah ke-6 FSDK KSPI Provinsi Jawa Timur, Bapak Dhani Hertanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Cerdas, militan, cerdas, militan, bertanggung jawab! Cerdas, militan, Kepada yang terhormat Bapak Selamat selaku Ketua Umum FSDK Indonesia, yang terhormat pada Bapak Presiden, Bapak Sigit, dan juga yang figur orang yang berhasil lagi dan kita yang biasa di acara sebagai Bapak Hasan Manggali. Nama saya Pak Hasan Manggali, Sidoarjo Pak Hasan Manggali, langsung boleh Pak Hasan Manggali. Selanjutnya yang terhormat kepada kawan-kawan dari BPJS Kesehatan maupun dari kesehatan, yang terhormat juga kepada teman-teman dari pimpinan kerja dan juga dari pimpinan cabang di seluruh Jawa Timur yang saya banggakan. Alhamdulillah, Rasulullah, wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, Pak Musda selama 2 bulan menggodok dan juga mempersiapkan acara Musda ini sehingga kita menghasilkan satu tema, yaitu dengan Musda kuatkan ideologi, tingkatkan sinergitas
menuju RSPK yang nanti dan amanah. Ideologi ini adalah bukan kita mencontoh dari ketiga orang yang ada di depan ini. Ada Pak Sunada, Bung Abi, dan juga almarhum Romansa, di mana ketiga orang ini adalah tonggak dari RSPK di Jawa Timur. Oleh karena itu, seperti dari Romansa, kita hanya mempunyai 2 orang. Untuk itu di dalam usaha kami ini kita mengharapkan teman-teman pemilih, pemimpin yang mempunyai ideologi yang selalu membawa RSPK dimanapun dia berada, dan juga integritas dalam kawan maupun lawan, serta membuat RSPK semakin mandiri dan aman. Itu adalah salah satu cita dari Pak Musa untuk RSPK ke depan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sebelum tutup, mari kita memberikan satu al-fatihah untuk Pak Mansa dan juga Bapak Abdul Mujib yang telah menolong kita. Sebelum itu ada sedikit titipan dari Pak Mansa, sebuah pantun. Di kota Padang ada buah keramat, letaknya dekat dari rumah Sinamat. Selamat datang hadirin yang berhormat, semoga senantiasa mendapat rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prok. Terima kasih untuk sambutan dan laporan Ketua Panitia Wisuda RSPK KSI Provinsi Jawa Timur Bapak Daniel Hertanto. Untuk sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Ketua DPD RSPK Jawa Timur Bapak Abdul Zaid. Waktu yang dapat kami persilakan. Guyu. Cak ngoping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa tayyibin wa ashabil khuril maimin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kepada yang saya hormati dan sangat kita cintai, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Bapak Sigit Priyanto beserta dengan staf dan jajaran, yang saya hormati Kakandil BPJS Kesehatan atau yang mewakili, selamat datang Bapak.
juga KKP, BPJS Ketenagakerjaan atau Ibu yang mewakili, terima kasih Ibu. Dan yang sama kita muliakan, kita banggakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi SPKM beserta dengan staf dan jajaran. Insya Allah hari ini kumpul 1, 2, 3 orang yang semoga selalu senantiasa mendapatkan ridho dan perlindungan dari Allah. Yang saya katakan, Ketua BPJ Federasi SPKM Kabupaten Pasuruan dan seluruh jajarannya, Bung Soleh, terima kasih kalian. Yang saya hormati juga Ketua BPJ FSPKM Kota Surabaya, Bapak Haji Munir dan seluruh staf jajaran BPJ FSPKM Kabupaten Sidoarjo beserta seluruh jajarannya, DPC Federasi SPKM KSPI Kabupaten Gresik beserta dengan seluruh jajaran. Juga yang saya hormati seluruh para hadirin, seluruh para undangan dari FSPKM Kabupaten Gresik yang saya banggakan. Bos Gresik. Juga yang saya banggakan dari Kabupaten Sidoarjo. Bos Sidoarjo. Yang saya banggakan Kabupaten Pasuruan. Bos Pasuruan. Yang terakhir, semoga Allah tambahkan anggota kita. Yang saya hormati seluruh anggota FSPKM dari Kota Surabaya. Bos Surabaya. Dan kita bangga punya seorang Kadisnaker Provinsi Jawa Timur yang saya ketahui baru kali ini beliau menulis sebuah buku sejarah dengan harapan pekerja Jawa Timur selalu eksis dan ingat arti sebagai masa kita. Saya juga mendengarkan beliau Pak kawan-kawan pekerja Jawa Timur dibina, diarahkan agar menjadi pekerja yang potensial, pekerja yang saat ini menghadapi tantangan luar biasa. Dibutuhkan sosok pemimpin, Kadisnaker yang bijak, Kadisnaker yang berani, Kadisnaker yang solutif. Di saat ada pertikaian perselisihan yang begitu panjang, maka kehadiran sosok Kadisnaker harus mampu menyelesaikan masalah supaya saya juga terima kasih atas kehadiran dari kawan-kawan Kakanwil, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dalam hari ini hadir Ibu Dia Sasti Kusumawardani, terima kasih Bu. Dan BPJS Sostek yang dihadiri oleh Mas Setia, ya, teman-teman dari Pasuruan juga. Ini merupakan satu kehormatan bagi kita. Organisasi yang besar selalu menjaga kemitraan. Organisasi yang besar harus terus melakukan bagaimana konten komunikasi dan stakeholder yang ada. BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan adalah pilar utama. Bagaimana kita jaminan sosial harus terjaga dengan baik, jaminan kesehatan harus ditegakkan. Maka kawan-kawan teruslah membangun komunikasi dan koordinasi dengan baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Sosial. Kawan-kawan sudah ada yang spot, ada BPJS spot, semuanya sama. Kita di saat ada persoalan-persoalan dulu yang meninggal, kecelakaan kerja, ada yang sampai pelayanan rumah sakit yang begitu sulit. Saya kemarin sempat prihatin ada kasus di Pasuruan dalam posisi mayit, mau berobat susah, sampai di rumah sakit disuruh pulang. Ini bagaimana pendana hadir? Kawan-kawan spot belum bisa diselesaikan, BPJS spot belum bisa menyelesaikan. Akhirnya saya datang sendiri ke Bapak Bupati dan alhamdulillah dimudahkan, dan sekarang beliau bekerja yang berjuang untuk kesehatan supaya mampu beliau sesuai dengan
harapan keluarga, dan sekarang Allah sudah memberikan hadirnya. Istrinya Bapak Doro Sambang sudah mendahului kita dalam perjuangan yang luar biasa. Dan ini perlu menjadi catatan kawan-kawan semua. Jangan sampai ada yang dipersulit. Kalau dipersulit, cepat tanggap. Kalau ada layanan yang sulit, cepat konsolidasikan. Tugas kita sebagai pemimpin organisasi di setiap tingkatan, baik pimpinan unit kerja, pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan pusat, semua mempunyai tanggung jawab yang sama, mendampingi, memperjuangkan, menyelesaikan segala persoalan buruh dan anggotanya. Siap berjuang, teman-teman sekalian? Kawan-kawan yang hadir ini adalah orang-orang media. Kawan-kawan yang hadir ini adalah orang-orang yang sudah ditunjuk oleh Allah menjadi pemimpin di setiap tingkatannya. Maka setiap pemimpin pasti diberikan dan dimintai pertanggungjawaban. Ukir sejarah. Apa yang menjadi yang kita jalan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan ikhtiar kita selalu dimudahkan oleh Allah. Teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih jajaran DPP hadir, jajaran Dewan Pimpinan Daerah yang saat ini sedang melaksanakan tugas yang luar biasa, pesta integrasi di musyawarah daerah yang punya sebagai ajang evaluasi. Saya terima kasih kepada seluruh jajaran Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024. Segala daya dan upaya, segala kemampuan untuk mendampingi kawan-kawan, perjuangan yang begitu gigih, gerakan aksi bertubi-tubi, itu semua dalam rangka menjalankan tugas amanah organisasi dan tugas sebagai pemimpin. Kita semua yakin tidak ada manusia yang sempurna. Manusia pasti ada kekurangan. Setiap manusia pasti ada kelebihan. Di antara kekurangan disitulah kelebihan kita. Maka dari itu teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Semoga dharma bakti yang kita berikan dicatat sebagai amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan saya juga terima kasih kepada seluruh jajaran dan Kapal Jawa Timur serta kepada besar BUK SDK Provinsi Jawa Timur. Musyawarah ke-6 ini adalah sarana silaturahmi. Musyawarah ke-6 ini kita dulu nggak kenal sama Pak Kadisnaker, akhirnya kita juga kenal pada Pak Kadisnaker. Mungkin kawan-kawan dari rumah ada yang belum kenal PUK yang di Jawa Timur, misalnya Pak Surwan yang belum kenal. Pak Surwan yang di Sidoarjo belum begitu akrab. Sidoarjo dan Gresik juga begitu dan semuanya teman-teman Surabaya juga. Artinya niat kita yang pertama adalah niat silaturahmi. Ayat silaturahmi ini akan menjadi satu evaluasi. Kita adalah tempat cerita sukses, cerita suka, cerita duka, di mana kawan-kawan berjuang di tiap PUK. Ada yang nangis berhati-hati, ada yang hidup panjang perjuangan belum selesai, ada yang ditegakkan oleh Allah. Itu artinya dalam ajang demokrasi ini menjadi ajang silaturahmi dan ajang pemahaman. Kita akhirnya memahami dua bahasa kita. Maka dari itu teman-teman sekalian, karena ini waktunya sangat mepet sekali, maka di sana juga ada kegiatan pada jam 5. Saya sekali lagi pesan kepada kawan-kawan. Yang pertama, musyawarah ke-6 adalah satu tonggak sejarah. Tadi Pak Kadis mengingatkan, tolong teman-teman media, ya saya terima kasih luar biasa panitia, terus panitia ya, panitia luar biasa. Ini dia salah gerakan. Kegiatan-kegiatan ini Pak Kadis memberikan nasihat, catat. Acara demi acara, sambutan demi sambutan, hasil dibukukan di supaya kita bisa mengukir sebuah sejarah. Karena perjalanan hidup teman-teman sekalian, kalau tidak ada catatan, maka kita akan lupa. Maka dari itu saya pesan kepada kawan-kawan, jangan lupakan sejarah, jangan lupakan orang tua kita. Kita ini sekarang ada dua fase. Fase orang tua kita sudah satu persatu dibagi Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu orang tua kita terima kasih dari doanya ya, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Doa kami. Satu persatu
berdiri, orang-orang yang punya hati nurani, orang-orang yang mampu menjaga stabilitas organisasi kita sesuai dengan harapan dan cita-cita orang tua kita. Kita bisa bergerak seperti ini, kita bisa hadir kawan-kawan organisasi. Maka kerjakanlah yang sungguh-sungguh, bangun yang sungguh-sungguh. Jangan hanya sekedar duduk sebagai pengurus, tapi tidak ada sejarah dan pikiran sejarah. Maka di usia yang tenang ini, saya pesan kepada kawan-kawan yang terpilih, membangun sebuah organisasi tidak mudah, meningkatkan kualitas organisasi tidak gampang, membuat organisasi yang tangguh dipandang sebelah mata dan dipandang sebelah mata itu pun tidak mudah. Diperlukan pemikiran yang arif dan bijaksana, dipikirkan kemampuan hati nurani yang bersih sesuai dengan prinsip dasar kita. Jangan hilangkan Pancasila, nilai luhur kemanusiaan yang di dalamnya. Ayo kita bakukan dalam jiwa kita. Kalau kita betul sungguh-sungguh menurut sekalian, bismillah. Apapun tantangannya, regulasi yang sangat luar biasa yang tidak berpihak kepada kita tetap berjuang, kita tetap menyuarakan masalah hasil Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kita tidak boleh diam, kita harus ikhtiar. Maka dari itu, saya sekali lagi terima kasih dan selalu berdoa mudah-mudahan pesta demokrasi Musda yang Jawa Timur ini akan melahirkan program kerja yang searah dengan program kerja Munas yang ke-6 dan tentunya akan terpilih kader-kader yang terbaik dari KSK sebagai rekomendasi dari kawan-kawan semua. Kalau nggak salah kemarin ada 4 calon adalah putra putri yang terbaik dari KSK Provinsi Jawa Timur. Saya pesan, siapapun yang jadi itulah berkat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kuasa. Tidak ada istilah belum selesai tugas pulang akhir karena saya tidak gabung, saya kalah terus gak menang. Sepakat ya? Wah, baru kalah, baru saya kalah, nggak jadi kedua, saya harus pulang dahulu. Yuk saya minta kepada kawan-kawan, siap sudah selesai? Dan yang adalah hasil demokrasi, kita tetap menjaga bersama-sama. Siapapun yang terpilih, itulah pilihan yang terbaik dari anak-anak KSK di Jawa Timur. Sebagai manusia biasa, segala ikhtiar, niat baik, dan tentunya kita harus terus berdoa kepada Allah. Karena kita bisa mampu menyelesaikan persoalan karena Allah. Kita berkembang sebagai manusia yang dihormati sesama manusia karena Allah, dan kita bisa sukses juga karena Allah. Maka dari itu kita selalu berdoa mudah-mudahan perjalanan Musda sampai akhir dan teman-teman yang rekan mandat dan amanah mampu mengembangkan KSK Jawa Timur dari 5 provinsi kabupaten. 4 ya, tadi ada Madiun, insya Allah nanti berkembang ada 38 kalau nggak salah. Di provinsi berapa kabupaten kota langsung? 38. Tapi kita mudah-mudahan kalau Allah berkehendak, KSK terus bermanfaat, berkembang dari 4 kabupaten kota menjadi 15 kabupaten kota dalam target tahun. Amin. 5 tahun betul bisa mencapai 20 kabupaten kota. Ini adalah tugas dan mandat amanah ketua DPD yang terpilih beserta tim. Terima kasih teman-teman atas segala perhatiannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan bimbingan kepada kita semua. Yang terakhir, saya terima kasih kawan-kawan Kopasket, kawan-kawan panitia, teman-teman peserta Musda yang baik yang memberikan suaranya maupun peninjau dan tamu undangan khususnya yang berkenan hadir menyelesaikan segala hubungan kemitraan yang baik ini. Mudah-mudahan semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di aula ini, karena memang kita harus segera melaksanakan
supaya bisa selesai dengan tepat waktu. Karena banyak agenda yang harus kita lakukan. Salah satu dan salah duanya adalah pembahasan untuk malam ini adalah pembahasan tata tertib, pembahasan jadwal acara dan pembahasan tata tertib Musda 6. Untuk memimpin pelaksanaan pembahasan jadwal acara dan tata tertib perlu ditunjuk untuk pimpinan sidang sementara, karena dari panitia sudah sepakat bahwa pimpinan sidang itu nanti ditunjuk 3 unsur, ditunjuk 3 orang, kan dari unsur DPP dan unsur SD. Karena dalam hal ini DPP sebagai lembaga tertinggi dan membawahi pelaksanaan usaha ini. Jadi untuk DPP kami minta mohon untuk Guisi kayak kenangan. menyiapkan Guisi. 2 orang, Pak Saleh. Pak Saleh untuk menyiapkan 2 orang, siapa saja dari DPP dan dari unsur SD saya sendiri. Dan untuk teman-teman panitia segera menyiapkan mengumpulkan bahan daftar hadir, karena ini juga nanti akan kita pakai sebagai dasar apakah pertemuan dalam forum ini sesuai dengan forum. Kalau sesuai dengan forum itu sudah bisa dilaksanakan. Oke? Paham? Terima kasih. Untuk Silakan. Jadwal acara itu. absennya tetap jalan. Apa? Ya, makanya kelilingkan dulu. Dikelilingkan dulu. Cepat. So, bagian absen. Absen. Oh, orang ini kan nyusul manggu, mari maghrib. Allah, kaskan sama likur, nambah 5. Itu tuh obat permen iki. Singarane obat ya. Pulang-pulang ini. Kau rokok. Rokokannya. Rokokannya. Saya ngomong mang siapa? Saya ngomong mang. Banter dia bilang. Saya ngomong siapa? Saya ngomong mang. Iya ntar. Itu ada Mas Anto. Mas Anto sing ngomong. Butuh Yaman lho, butuh Yaman. Saya ngomong siapa? Saya ngomong ini. Enak. Kak butuh anu tembok digawe. Oh iya. Mas Anto biar Yaman. Durung loh, 2 hari. Wis. Lho iso ketemu gak belum lho ngene iki ta. Sing teko magriban lho akeh. Kok suwumu kan? Sing teko magriban lho akeh. Ayo panitia gawe. Wah, kayak gitu sampai lagi.
mang lho, mang lho mek di saya gak kamu. Iya. Paling mana ya? Toko mana lah? Mau toko ojo. Si nomor piro men? Piro? Wong aku iki penting taga. Ayo piro? Piro? 100. Wis mantap kan enak. Lu tapi Pak. Aku itu 5 masalah. Piro iki Pak? 100 ya? Oh enteng iki. Mun sampean semangat lho, Pak. Masih padha-padha 100 sih. Enteng iki. 100 lebih tuh. Untuk daftar hadir supaya silakan ke depan. Yang daftar hadir yang sudah full supaya silakan ke depan. Santai resek. Sudah menerima dari semua kan? Sudah kan? Jadi kita untuk materi itu yang perlu kita bahas karena kita beranggapan bahwa saat ini kita harus melaksanakan sidang paripurna pertama. Sidang paripurna pertama ini pada malam ini harus selesai pembahasan tentang jadwal acara dan tata tertib Musda 6. Saya berharap teman-teman kooperatif dan banyak ikut berpartisipasi terhadap materi-materi yang akan kita jadikan supaya kita bisa melaksanakan masa ini secara baik, tertib dan damai. Oke, absen ya, sekali absen untuk di dalam depan ya, supaya kita bisa memastikan momennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebut kebetulan Allah SWT yang pada maksimum kita kesehatan dan kesehatan kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan dalam forum musyawarah daerah DPD SMK Provinsi Jawa Timur. Sebelum persidangan dimulai, saya selaku bidang organisasi DPP sebagaimana peran dan fungsinya dalam musyawarah ini sebagai pengarah, supaya diketahui oleh semuanya dalam artian tidak melakukan pembiaran terhadap sesuatu yang perlu diluruskan. Kami DPP ingin meluruskan dua hal terkait dengan pelaksanaan di acara pembukaan tadi. Ini belum masuk ke acara ya. Yang pertama terkait dengan singkatan dari FSPK. Tadi saya melihat FSPK hanya sampai ke perkembangan, sementara FSPK kepanjangan dari Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum. Jadi ada selengkapnya yang ditahu saja, bukan berarti mengkritisi atau bagaimana panitia, tetapi untuk diketahui semua bahwa yang benar adalah seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan ikrar. Ikrar yang dibacakan tadi adalah ikrar sebagaimana ADART yang lama. Sementara yang baru
itu sudah sama isinya, cuma ada peningkatan sehingga lebih cepat. Itu aja semuanya bisa diketahui sehingga untuk forum-forum selanjutnya bisa disesuaikan. Semuanya paham ya? Terima kasih. Itu saja sebagai tugas dan fungsi DPP selaku pengarah di dalam forum ini. Apakah di dalam menjelang persidangan untuk memasuki sidang paripurna pertama ini sudah mencapai forum? Sudah ya, oke. Untuk selanjutnya musyawarah daerah ke-6 Dewan Pimpinan Daerah FSPK Provinsi Jawa Timur. Dengan ini sidang paripurna pertama. Dengan ini saya buka. Untuk menyingkat waktu, sebagaimana sudah kita laksanakan rangkaian acara pembukaan Musda ke-6 yang itu juga masuk di dalam rangkaian jadwal acara, sehingga rangkaian pembukaan Musda ke-6 kita anggap sebagaimana yang sudah kita laksanakan, dan itu juga sudah sesuai dengan apa yang terdapat di dalam materi Musda. Disepakati? Untuk yang kedua, menginjak pada sesi acara yang ketiga adalah Isoma sudah kita jalankan. Yang keempat, sidang paripurna pertama itu jam 19.00 sampai 20.30 dengan pembahasan dan penetapan jadwal acara Musda 6 Jawa Timur. Yang kedua adalah pembahasan dan penetapan tata tertib Musda 6 Jawa Timur. Sepakat? Oke. Untuk jam? Ya, oke. Di panitia sudah ada atau disiapkan tim etik dan ada, artinya yang memegang naskah webnya, karena nanti kan setiap musyawarah dan ini kan nanti ada memorandum itu adalah penyesuaian atau penyelarasan terkait dengan redaksional, tidak merubah substansi dan isinya tapi ada redaksionalnya. Ada nggak? Ada ya? Artinya kalau ada barangkali bisa ditampilkan dan langsung bisa disesuaikan. Di samping dalam rapat ini saya selalu ketua atau pimpinan ketua pimpinan sidang, kemudian ketua pimpinan sidang, dan dari saya selaku sekretaris. Atau kalau misalkan kesulitan bisa ada salah satu yang bertugas untuk mencatat perubahan redaksi. Oke ya, oke, saya lanjutkan. Jadi masukan diterima dan ditindaklanjuti. Untuk acara selanjutnya yang poin 5 itu jam 20.30 sampai dengan jam 20.45 coffee break. Kemudian acara selanjutnya adalah kelanjutan sidang paripurna pertama dengan membaca lanjutan pembahasan dan penetapan tata tertib Musda 6 Jatim dan pemilihan dan penetapan pimpinan sidang tetap Musda 6 FSPK Jatim 2024. Disepakati? Selanjutnya mulai pukul 23 dalam istirahat. Atau saya bacakan secara keseluruhan, nanti kalau disepakati ada perubahan jangan dicatat dulu, nanti setelah saya membacakan disampaikan gitu ya. Oke. Siap. Oh ya. Oke. Disepakati baru? Oke. Selanjutnya adalah saya ulangi 23.00 istirahat. Disepakati. Kemudian menginjak pada esok hari Rabu 3 Juli 2024
jam 7.00 sampai jam 8.00 makan pagi. Disepakati? Kemudian jam 8.00 sampai jam 10.00 sidang paripurna kedua dengan pembahasan 1. Laporan pertanggungjawaban DPD FSPK periode 2019-2024. 2. Pandangan umum atas EPD DPD FSPK Jawa Timur. 3. Penetapan Musda 6 FSPK Jatim dan DPD FSPK Jatim dinyatakan demisioner. Sepakat? Jam 10.00 sampai dengan jam 10.15 KPB. Sepakat? Sidang paripurna ketiga jam 10.15 sampai jam 12.00 dengan pembahasan 1. Pembagian peserta jadi anggota komisi-komisi dan sidang komisi-komisi antara lain: A. Komisi A program kerja, B. Komisi B rekomendasi organisasi. Sepakat? Jam 12.00 sampai 13.30 isoma. Sepakat? Jam 13.30 sampai 15.30 lanjutan sidang paripurna ketiga dengan pembahasan 1. Penyampaian laporan hasil sidang komisi-komisi. 2. Penetapan hasil sidang komisi-komisi. Sepakat? Jam 15.30 sampai dengan 16.00 KPB dan sholat asar. Sepakat? Jam 16.00 sampai dengan jam 17.30 sidang paripurna keempat dengan pembahasan penjaringan bakal calon ketua dan penetapan calon ketua DPD FSPK Jatim periode 2024-2029. Sepakat? Jam 17.30 sampai dengan jam 19.30 adalah isoma. Sepakat? Jam 19.30 sampai dengan jam 20.00 lanjutan sidang paripurna keempat dengan pembahasan penyampaian visi dan misi calon ketua DPD FSPK Jatim periode 2004-2009. Sepakat? Jam 20.00 sampai dengan 23.00 adalah sidang paripurna kelima dengan pembahasan 1. Pemilihan ketua DPD FSPK periode 2024-2029. 2. Penetapan ketua terpilih DPD FSPK Jawa Timur periode 2004-2009. 3. Penetapan tim formatur. Sepakat? Jam 23.00 istirahat. Sepakat? Kamis 4 Juli 2024 jam 7.00 sampai dengan jam 8.00 makan pagi. Sepakat? Jam 8.00 sampai jam 10.00 lanjutan sidang paripurna ke-6 dengan pembahasan 1. Penetapan komposisi personalia komposisi pengurus DPD FSPK Jawa Timur periode 2024-2029 oleh ketua terpilih dan tim formatur. Yang kedua, pelantikan pengurus DPD FSPK Jawa Timur periode 2024-2029. Sepakat? Jam 10 sampai dengan jam 10.15 KPB. Sepakat? Jam 10.15 sampai jam 12 penutupan Musda ke-6 FSPK Jawa Timur dengan rangkaian acara 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars FSPK. 3. Pesan dan pesan wakil peserta Musda 6. 4. Sambutan ketua DPD FSPK Jawa Timur 2024-2029. 5. Sambutan ketua DPD FSPK. 6. Penutupan acara Musda 6 dan doa. Sepakat? Jam 12 sampai dengan selesai makan siang. Sepakat? Untuk selanjutnya akan kami bacakan keputusan terkait dengan jadwal perkara. Keputusan nomor 2 Ket 01 Musda Musda 6 Romawi FSPK Jatim 7 Romawi 2024
tentang jadwal acara musda FSPK Provinsi Jawa Timur dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Daerah 6 Federasi Serikat Pekerja Dunia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas, Bumi dan Umum Provinsi Jawa Timur, saya ulang, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Daerah 6 Federasi Serikat Pekerja Dunia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas, Bumi dan Umum Provinsi Jawa Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan saran dan pendapat serta masukan para peserta undangan FSPK Provinsi Jawa Timur yang disampaikan dalam sidang paripurna pertama yang membahas tentang jadwal acara, memutuskan menetapkan keputusan undangan FSPK Provinsi Jawa Timur tentang jadwal acara undangan FSPK Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 Juli 2024 di Hotel Royal Trates Pasuruan, Jawa Timur. Kesatu, mengesahkan dan menetapkan jadwal acara musyawarah daerah FSPK Provinsi Jawa Timur sebagaimana terakhir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, jadwal acara yang dimaksud dalam minggu pertama keputusan ini merupakan pedoman musda FSPK Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 Juli 2024 di Hotel Royal Trates Pasuruan, Jawa Timur. Yang ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 2 Juli 2024. Musyawarah Daerah 6 Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas, Bumi dan Umum Provinsi Jawa Timur. Pimpinan sidang sementara Ahmad Yayudin selaku Ketua, Perangkat Anggota Yayudin Agung Isa Krisnawati selaku Sekretaris merangkap sebagai anggota, Yayudin Agung selaku anggota. Kita habis didatangi sama pas kemarin pertemuan. Iya, demikian keputusan tentang jadwal acara musyawarah FSPK Provinsi Jawa Timur sudah dibahas, sudah dibacakan keputusannya dan sudah ditandatangani. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tata tertib musda 6 FSPK Provinsi Jawa Timur. Ini saya bacakan per pasal atau per ayat. Per ayat. Per ayat, per pasal kemudian per ayatnya ya. Ya. Banget. Oke. Tata tertib musda 6 FSPK Provinsi Jawa Timur. Bab 1, ketentuan umum. Pasal 1 ayat 1. Musda 6 FSPK Jawa Timur 2024 adalah musyawarah daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas, Bumi dan Umum Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan dari tanggal 2 sampai dengan 4 Juli 2024 bertempat di Hotel Royal Trates Pasuruan, Jawa Timur. Lanjut. 2. Ayat 2. Penyelenggaraan musda FSPK Provinsi Jawa Timur 2024 adalah Dewan Pimpinan Daerah FSPK Provinsi Jawa Timur. Sepakat? 3. Peserta musda FSPK Jawa Timur 2024 adalah anggota SPK dan FSPK, para pengurus organisasi FSPK di Provinsi Jawa Timur sesuai dengan jenjang organisasi yang mendapat undangan
Kejati. Maka ayat 4, penanggung jawab tunjangan FSPK Jawa Timur 2024 adalah pengurus DPD FSPK masa bakti periode tahun 2019-2024. Maka pasal 2 dasar pelaksanaan Musda FSPK Jawa Timur 2024 dilaksanakan berdasarkan ayat 1 Anggaran Dasar FSPK bab 6 pasal 19 ayat 3 tentang struktur organisasi dan pasal 20 ayat 3 tentang kepengurusan. Maka oke, dipersilakan. Karena ini usaha ini bagian dari pembelajaran kita. Apakah benar penulisan redaksional pasal ayat dan terkait aturan sebagaimana dalam draft tatip tersebut? Jadi mohon izin koreksi kalau menurut saya berdasarkan pasal 19 ayat 3, pasal 20 ayat 3 dan seterusnya yang terakhir adalah anggaran dasar FSPK. Mungkin seperti itu. Jadi tidak anggaran dasarnya dulu yang ditulis, tapi mestinya pasal ayatnya baru menunjuk aturannya. Mungkin seperti itu. Siap. Merujuk dalam pembuatan surat menyurat DPP FSPK termasuk surat keputusan apapun tentang organisasi, tentang lembaga atau tentang kelengkapan organisasi yang dicantumkan lebih dulu adalah anggaran dasarnya. Anggaran dasar pasal sekian, ayat sekian, pada ayatnya, atau anggaran rumah tangga pasal sekian, ayat sekian. Ini sinkron dengan ketika berdasarkan rapat pengurus tanggal 1 Juli 2019. Di situ dicantumkan rapatnya dulu, bukan tanggal ataupun tempatnya dulu. Jadi dalam pembuatan naskah seperti ini, sebagaimana kita mengacu kelaziman yang kita gunakan, yang kita di DPP pakai menggunakan biasanya dicantumkan anggaran dasarnya dulu, baru pasalnya, atau anggaran rumah tangganya dulu dan baru pasalnya, atau misalkan PO ya PO dulu baru pasalnya. Demikian. Cukup penjelasan dari kami. Diterima atau belum? Nah, dari yang mengusulkan maksudnya. Sudah oke? Oh, oke. Baru diterima dengan pernyataan seperti ini. Oke. Pasal 2 ayat 2 anggaran dasar FSPK bab 8 pasal 29 tentang Musda. Disepakati? Ayat 3 anggaran rumah tangga FSPK bab 3 tentang organisasi dan kepengurusan pasal 8 pasal 11 ayat 1 dan 3 pasal 12 ayat 1, 2, 3 poin T. Sepakat? 4 anggaran rumah tangga FSPK bab 6 bab 4. Saya ulangi, ayat 4 pasal 2 anggaran rumah tangga FSPK bab 4 tentang musyawarah dan rapat. Pasal 16 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Disepakati? Oke? Masukan diterima, mohon tim memorandum TTP-nya dikenakan. Jadi begini ya, semua naskah ini nanti di dalam isi naskah ini apabila ada kata yang disingkat, maka tim memorandum saya harapkan untuk bisa nanti secara otomatis mengganti atau membenahi. TTG tidak boleh disingkat dengan tentang tidak boleh disingkat dengan TTG. Kemudian yang tidak boleh disingkat dengan YD. Artinya kalau nanti di pembahasan berikutnya kita temukan hal seperti itu, secara otomatis dari tim memorandum nanti bisa untuk membenahi. Demikian ya. Oke, terima kasih masukannya. Ya.
kalau bahwasannya anggaran dasar kita itu bunyinya anggaran dasar SPK dan FSPK. Maka di surat keputusan ini juga anggaran dasar dan anggaran SPK dan FSPK. Maka sebaiknya di dalam tata tertib juga disesuaikan dengan di dalam surat keputusan. Demikian masukan, terima kasih. Ya, terima kasih. Cerita ini sudah memakan uang. Bikinnya aku protes. Terima kasih untuk kalian diingatkan. Satu hal lagi setelah peningkatan kata bahwa di dalam sebelum Munas 6 atau sebelum Munas 5 ya kalau tidak salah, peningkatan itu ada ART itu ada ART SPK. Kemudian ada perubahan. Namanya itu adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, SPK dan FSPK. Jadi ketika menyebutkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, SPK itu disingkat ada AB dan ART, SPK dan FSPK. Begitupun ketika menyebut salah satu, baik anggaran dasarnya maupun anggaran rumah tangganya, maka sekali lagi kepada tim memorandum untuk dicatat bahwa ketika ada pencantuman anggaran dasar FSPK atau anggaran rumah tangga FSPK yang di dalam naskah ini betul-betul itu, maka nanti dilengkapi dengan anggaran dasar SPK dan FSPK. Kemudian ketika anggaran rumah tangga, ya anggaran rumah tangga SPK dan FSPK. Demikian ya. Dipahami bersama? Dari tim memorandum dipahami? Oke. Nah, ya. SPK ada dua juga. Ya. Dan sama demikian juga terkait dengan penulisan. SPK itu adalah untuk peserta atau anggota. Nah, kalau dari itu federasi satu menjadi federasi. Jadi sekaligus ini pengarahannya SPK itu hanya untuk PK. PK tidak boleh mencantumkan FSPK karena federasi. FSPK itu hanya ada di tingkat DPC atau kabupaten kota atau kawasan industri khusus, kawasan ekonomi khusus atau KEK. Demikian dari pahamnya. Dan juga satu lagi penulisan SPK. Kalau SPK itu langsung SPKKIB tanpa spasi. Kita pakai spasi loh. Sebentar. Tetap ada spasi untuk saya. Ini untuk saya. Tetap spasi ya. Oke. Sekali lagi saya jelaskan terkait dengan penulisan karena ini masih banyak yang salah. SPK itu penulisannya SP spasi KEP. Demikian juga misalkan FSPK, FSP spasi KEP. Dipahami ya? Ya oke. Begitu saya masih ada. Ya terima kasih juga. Selanjutnya saya bacakan di pasal 2 ayat 5. Anggaran rumah tangga FSPK. Ya. Oke, langsung kita benarkan ya, kita membaca ya, bukan membaca teks ya. Anggaran rumah tangga FSPK dan FSPK bab 5 tentang hak suara pasal 18 ayat 3, pasal 19 ayat 4 poin A dan B. Sepakati? Ayat 6. Hasil rapat pengurus DPD FSPK Jawa Timur dan DPD sewilayah Jawa Timur pada tanggal 4 Mei 2024 dan tanggal 20 Mei 2024 bertempat di kantor DPD FSPK Sidoarjo dalam persiapan usaha FSPK Jawa Timur 2024. Sepakat? Ya. Dipersilakan. Mohon izin, saya selaku DPC Gresik pada tanggal tersebut
membahas terkait sudah ini seperti koreksi dari saya. Ya, untuk panitia artinya kalau memang ada satu yang tidak ikut atau hanya beberapa yang tidak ikut, maka redaksinya adalah beberapa DPC. Nah, kalau DPC se-wilayah Jawa Timur, artinya semua DPC ikut. Untuk yang memenang, sebaiknya dia dari ekonomi, ya, hasil rapat pengurus DPD Jawa Timur pada tanggal, karena kebetulan saya sebagai ketua DPD juga tanggal 4 Mei itu belum menerima undangan atau mungkin keterisuk, ya. Tapi kami memang tidak paham terkait itu sebagai ketua DPD. Maka sebaiknya daripada dari ekonomi, usulan saya, redaksinya hasil rapat pengurus DPD Jawa Timur pada tanggal 4 Mei 2024 dan seterusnya itu tidak apa-apa. Kami ikhlas karena musda itu adalah kewenangan dari DPD. Demikian, terima kasih. Dihapus satu ayat. DPD. Izin pimpinan, saya tidak sepakat kalau itu dihapus. Ya kalau benar pada waktu itu ada pertemuan, kalau tidak, dia diklarifikasi dari pengurus DPD saja. Izin instruksi pimpinan berkenaan dengan ayat 6 hasil rapat pengurus DPD tidak ada hasil rapat pengurus DPD Jawa Timur. Koreksi. Yang benar adalah hasil rapat pengurus DPD FSK Jawa Timur pada tanggal 4 Mei dan tanggal 20 Mei. Itu hanya salah nasional terkait dengan redaksi yang DPD wilayah Jawa Timur. Terima kasih. Berarti rapat tersebut hanya rapat DPD ya? Artinya yang katakan DPD wilayah Jawa Timur ini di dihapus. Coba saya bacakan ulang. Ayat 6 hasil rapat pengurus DPD FSK Jawa Timur pada tanggal 4 Mei 2024 dan tanggal 20 Mei 2024 bertempat di kantor DPD FSK Sidoarjo dalam persiapan Muda 6 FSK Jawa Timur 2024. Apakah demikian? Benar, demikian. Karena ini ada dua tanggal. Ya benar, tanggal 4 sama tanggal 20. Ya, begitu. Berarti seperti yang saya bacakan tadi ya. Ya. Oke, saya ulang, mohon dicermati. Kalau disetujui kita tetap, kalau masih ada yang dipertanyakan dipersilakan untuk meminta waktu kepada pimpinan sidang. Saya ulang, pasal 2 ayat 6 hasil rapat pengurus DPD FSK Jawa Timur pada tanggal 4 Mei 2024 dan tanggal 20 Mei 2024 bertempat di kantor DPD FSK Sidoarjo dalam persiapan Muda 6 FSK Jawa Timur 2024. Bagaimana? Bersama? Disepakati? Ayat 7 keputusan rapat pengurus DPD FSK Provinsi Jawa Timur pada tanggal 4 Mei 2024 yang dilaksanakan di Sekretariat DPD FSK Jawa Timur dalam membentuk Panitia Muda FSK Jawa Timur 2024. Disepakati? Pasal 3. Nah, kalau instruksi sebelum saya ketok. Oke, saya kasih waktu ya. Nanti kalau saya pasti akan memberikan juga ketika saya ditanya mempertanyakan disepakati atau tidak terhadap dilanjutkan pasti saya kasih juga. Maka masalahnya pertanyaannya Bapak sebenarnya yang hampir lebih cepat Pak. Kita belum sampai mengucapkan sepakat, gubur stop aja. terakhir Pak. Ya. Oke. Jadi untuk yang pasal 2 ayat 7, keputusan rapat pengurus DPD FSK Provinsi Jawa Timur pada tanggal 4 Mei 2024. Saya rasa poin yang ini tidak terkait dengan yang tanggal 20. Kalau yang dalam keputusan artinya masih akhir.
dan 20 Mei, tapi keputusannya sudah didapat tanggal 4. Jadi mungkin bisa ditambahkan, Pak. Kalau tanggal 4 sudah bisa diputuskan, mungkin tanggal 20 tidak perlu lama. Terima kasih. Ya, sebentar ya. Maksudnya ini ada 20 rapat dari yang sama begitu. Izin dulu ya. Oke, ya. Di poin 6 itu dijelaskan rapat diadakan tanggal 4 dan 20 Mei, artinya ada 2 hari. Tetapi di poin 7 rapat sudah diputuskan, hasil rapat diputuskan pada tanggal 4, artinya 20 Mei memutuskan apa? Begitu. Jadi, ya, sebentar. Untuk memfokuskan pada persoalan, kalau dalam tanggal 6 itu tidak dijelaskan terkait dengan kepanitiaan, itu hanya rapat. Tetapi di dalam itu khusus terkait membentuk kepanitiaan, bahwa saya memahaminya poin 7 ayat 7 ini bahwa panitia muda itu dibentuk pada rapat tanggal 4 Mei 2024. Bagaimana? Izin dulu ya. Oke, kita tahan dulu ya. Oke, monggo. Baik, biar jelas ya. Jadi terkait dengan tanggal 6 itu sudah benar. Tapi yang untuk ayat 7, keputusan rapat pengurus DPD pada tanggal Mei yang dilaksanakan di sekretariat DPD dalam membentuk panitia musda. Nah, rapat tanggal 4 ini adalah tujuannya membentuk susunan kepanitiaan pelaksanaan musda, dan itu ada SK-nya dari DPD. Mungkin itu, Mbak Indria. Ya. Ya, berarti Terus, Karena yang di poin 6 tidak jelas tentang apa, 20 tentang apa. Tiba-tiba di poin 7 keputusan tanggal 4. terima kasih atas solusinya, dan juga saran untuk pimpinan sidang jangan terlalu banyak menjelaskan sesuatu yang sudah jelas, karena nanti kalau terlalu panjang nggak selesai sampai jam 12 malam. Begitu. Terima kasih. berarti pasal ini ya. Ya. Ayat pasal 2 ayat 7 disepakati. Kalau nanti ada yang mau interupsi sambil angkat tangan ya, biar saya lihat. Pasal 3, tema bersama muda menguatkan ideologi, tingkatkan sinergitas menuju FSDK yang mandiri dan amanah. Lanjut ya. Bab 2, tugas dan kewenangan muda. Pasal 4, berdasarkan anggaran dasar SPK dan FSPK pasal 29 ayat 2, bahwa Musdakan FSPK Jawa Timur 2024 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut. 1. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban DPD FSPK Jawa Timur masa bakti 2019-2024. Sepakat? Oke, dipersilakan. Mohon maaf pimpinan sidang, untuk yang pertama sebelum itu tugas dan pemenang. Jadi saya minta tolong, karena ini forum resmi, jangan dengan tanda seperti itu, tapi tulisan dan yang sebenarnya. Kami forum resmi, sekali lagi minta maaf. Itu saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tidak perlu saya perjelas, tapi terima kasih dan diterima. Artinya pasal 1 ini diterima dengan redaksi terkait dan tanda itu digantikan dengan kata. Demikian disepakati. Ayat 2, menetapkan keputusan-keputusan organisasi di tingkat daerah menjadi keputusan muda FSPK Jawa Timur 2024. Apakah disepakati? Ya, dipersilakan. Ayat 1 sampai dengan 4
itu saya kira sudah copy paste dari anggaran dasar dan rumah tangga. Jadi saya kira tidak perlu ditawarkan ke peserta lagi, bisa langsung di ayat 5-nya. Mohon izin. Terima kasih. Sebetulnya pelan juga, cuman memang ada sebagian dari materi mudah, ada kertas, mudah dan sebagainya itu merupakan copy-paste dari anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga. Namun ketika di sini nanti tidak kami bacakan satu persatu sebagaimana di awal kesepakatan bahwa saya membacakan per ayat, maka kurang pas menurut saya, sehingga saya bacakan. Maka dari itu, ketika untuk selanjutnya saya mengusulkan bagaimana kalau pasal itu pendek, saya baca per pasal, tinggal nanti teman-teman mengoreksi pasal ini ayat berapa, atau tetap seperti ini seterusnya per pasal per ayat. Oke, siap, saya lanjutkan. Begitu Bung Fendi, jadi tetap harus saya bacakan. Oke. Pemahaman saya tetap dibacakan karena memang di ADART itu secara umum memang menyampaikan fakta itu, tapi tidak ada kalimat menjadi keputusan dan sebagainya. Yang Pak itu, cuma ini karena musda khusus jadi maka ada kalimat Jawa Timur itulah yang memang perlu dibahas lagi. Mungkin itu namanya, karena di situ tidak normatif di situ. Ini khusus Jawa Timur. Tapi untuk tidak di anggaran dasar disebutkan, misalnya contoh W1 menilai dan misalkan laporan mau jawaban Dewan Pimpinan Daerah SPK, hanya itu toh jadinya ini karena khusus, maka memang secara penting perlu dijelas bahwasanya musda ini adalah musda jati. Saya kira kita harus lanjutkan seperti itu dibaca dan diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kembali saya sampaikan untuk pasal 4 ayat 1 diterima. Ayat 2 menetapkan keputusan-keputusan organisasi di tingkat daerah menjadi keputusan undangan menetapkan keputusan-keputusan tadi ayat 2 sudah ya, saya ulang ya, menetapkan keputusan-keputusan organisasi di tingkat daerah menjadi keputusan undangan SPK Jati 2024. Disepakati? Ayat 3 menetapkan program kerja organisasi di tingkat daerah menjadi program kerja hasil usahaan SPK Jati 2024. Ayat 4 memilih ketua dan menetapkan susunan pengurus dewan pimpinan daerah. Lanjut. Bagaimana? Oke. Redaksional ditambahi Provinsi Jawa Timur. Mau dipilih Kalimantan Timur. Saya ulangi, tim redaksional diperhatikan. Ayat 4 memilih ketua dan menetapkan susunan pengurus DPD SPK Provinsi Jawa Timur. Demikian. Tim redaksional diterima. Oke. Forum bagaimana? Sepakat? Ya, redaksi nanti disesuaikan ya. Tim redaksional. Ayat 5 menetapkan pelaksanaan undangan ini dibiayai dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi keuangan BPJS SPK dari periode 2019-2024. Bagaimana? Oke, diizinkan mohon. Terima kasih terkait regional Jatimnya itu. Ya, ada yang besar dan kecil. Ya, seperti saya sampaikan tadi, tugas dari tim redaksi yang nanti akan diputuskan melalui memorandum bahwa terkait hal-hal tersebut nanti akan dibenahi oleh tim redaksional. Peningkatan apa nanti akan disesuaikan sebagaimana fungsinya. Demikian ya. Jadi meskipun di sini ada kata jati
Maka nanti tugas tim redaksional adalah membenahi sebagaimana mestinya dengan memanjangkan Jawa Timur. Tidak boleh di dalam naskah ini disingkat. Dipersilakan untuk Untuk poin 5 yang saya tanyakan, menetapkan pelaksanaan musyawarah ini dibiayai dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi keuangan BPD FSPK Jatim periode 2019-2024. Nah, yang saya tanyakan tentang kondisi keuangan itu, ada kata keuangan saat muda minus, tekor, ini tanggung jawabnya siapa? Karena di sini ada kata kondisi keuangan. Jadi kalau menurut saya ini harus ditegaskan bahwa pelaksanaan musyawarah ini dibiayai sesuai dengan tanggung jawab tadi itu. Maksudnya seperti itu. Jadi jangan menggunakan kata kondisi keuangan. Itu aja saran saya. Terima kasih. Berarti terkait dengan kondisi keuangan di drop. Silakan. Izin kalau banyak, itu kan pasal ini kan berdasar ADART. Pemahaman saya ADART itu poin 5 ini tidak ada. Sebaiknya memang ini tidak diadakan. Sebaiknya diadakan di waktu SK kepanitiaan bahwa biaya ditanggung oleh DPD atau tidak. Sebaiknya kalau di sini agak jelas, poin 5 itu dihapus saja. Ini usulan saya, sehingga nanti tidak biasa mana-mana tentang anggaran ini. Karena anggaran itu hari ini sudah berjalan. Saya kira itu usulan kami. Terima kasih. Ya, bagaimana saya tawarkan kepada forum, memang dia disampaikan usulannya. Apakah usulan-usulan diterima yang pasal 4 ayat 5 ini di drop atau di delete, atau yang karena ini terkait dengan judul tugas dan pemenang muda. Sebetulnya saya sedapat dengan unsur ya, tetapi karena satu dinasikan, sehingga saya berhak untuk membacakan naskah ini. Karena naskah ini tiba-tiba kita terima di sini. Kalau kita terima sebelumnya, tentunya kita akan koreksi mana kesesuaian dengan ADART. Jadi ada dua usulan, yang pertama direvisi, yang kedua di delete, di drop. Revisi. Kalau itu di-delete, kayaknya saya kurang setuju. Karena kalau kita kembali ke ketentuan umum, di situ adalah penanggung jawabnya musyawarah ini adalah DPD. Terus kalau kita kembali ke bab tugas dan kewenangan musda, ya, menetapkan pelaksanaan musda ini harusnya biaya ini harus ada. Bahwa penanggung jawabnya siapa? Gitu loh. Bukan masalah penanggung jawab pelaksanaan saja, tapi pembiayaan juga harus ada. Jangan sampai terjadi Munas 4 di Cilegon itu panitia menjadi tekor. Mungkin itu ada saran saya, harus ditegaskan bahwa Musda 6 ini sepenuhnya dibiayai oleh DPD FSPK Jawa Timur periode 2019 sampai dengan 2024. Itu, terima kasih. Interupsi, Ketua. Mohon izin interupsi. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Kami selaku pengurus dari FSPK DPD Jatim periode masa bakti 2019-2024. Alhamdulillah malam ini Musda ke-6 diadakan begitu megahnya. Itu berarti meskipun ada di materi yang sudah diterima, ya, itu mulai awal itu minus. Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan dari sesuai dengan kemampuan keuangan kami. Itu mungkin jawaban sekilas dari salah satu pengurus DPD FSPK Jawa Timur. Terima kasih. Berarti semua biaya tercover ya? Oke, tercover. Artinya terkait dengan pasal ini DPD dari pengurus menyampaikan bahwa semua biaya terkait dengan musda. Karena ini pasal tentang biaya tentang biaya itu sudah tercover semua. Artinya tidak ada utang yang pasca pelaksanaan musda. Oke. Ada lagi tambahan?
Ya Pak, terima kasih. Untuk pasal 4 ayat 5, saya memberikan usulan bagaimana kalau redaksinya untuk menghindari polemik kondisi keuangan dan pembiayaan dan sebagainya. Kami mengusulkan pelaksanaan ini pasal 5 kata-katanya seperti ini. Penanggung jawab pelaksanaan Musda 6 adalah BPPS untuk Jawa Timur periode 2019-2024. Jadi terkait pembiayaan orang itu nanti yang jelas penanggung jawab di dalamnya ada urusan keuangan. Jadi penanggung jawab BPP yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali sesuai dengan masa baktinya. Terima kasih. Ya. Itu sudah masuk di pasal 1 ayat 4. Instruksi itu Pak. Sebentar kita selesaikan satu-satu dulu. Ya. Itu sudah usulan yang disampaikan tadi sudah masuk di pasal 1 ayat 4. Siapa lagi yang mengulang tunjuk jari ya? Masih ada 1. Ya, oke, dipersilakan. Tadi begini Pak. Kalau dari ADRT saya jadi mengingat pesan dari ketua DPC saya dan panjang kami sekali. Karena ketika ada yang membelot, maksudnya tidak sesuai dengan ADRT, jalan yang paling benar adalah dikembalikan ke ADRT dan ART. Dicatat sebentar. Kalau panitia ekonya bisa diturunkan enggak? Karena kurang begitu jelas. Ya. Coba mohon itu masih berkumandang. Ya. Mungkin ada jawab sedikit biar jelas. Oke. Mohon jelas. Ya. Jadi begini, mohon izin pimpinan sidang untuk pasal 4 ayat 5. Setelah saya sudah di AD dan ART, SPK maupun SPK itu tidak ada. Jadi saya teringat pesan dari ketua kami DPC SPK DPC bukan dengan saya. Ketika ada yang tidak sesuai maka kembalikan lagi ke AD dan ART. Artinya saya sepakat sama dengan apa yang dibicarakan Pak Soleh tadi. Bahwasanya pasal 5 dihapus. Seperti itu, pimpinan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Seperti yang saya katakan tadi, dalam posisi kami sebagai pimpinan sidang, saya juga sebagai pimpinan sidang, dan saya akomodir semuanya. Saya berdasarkan rule yang sudah tercantum di dalam materi. Nah, usulan-usulan kita terima ada beberapa usulan. Ada beberapa usulan ini gitu. Andaikan saya tahu sebelumnya. Tentunya ini saya sebagai pegawai dulu tidak kaget. Tetapi barangkali ada tambahan dalam buku yang itu tidak berubah. Ya, sebentar. Tetapi kalau ada tambahan sedikit di dalam forum dan tidak berubah substansi, tentunya akan mungkin tergantung dari forum ini apakah keputusannya seperti apa. Dipersilakan. Jadi begini, terkait dengan polemik yang di pasal 4 ayat 5 tentang disesuaikan dengan kondisi keuangan, artinya apa? Artinya bukan berarti keuangan kita itu sudah bukan. Kita sudah siap untuk membiayai. Tentunya yang dimaksud dengan pertimbangan misalkan uangnya banyak, masa kita ditaruh dalam dengan satu kan tidak mungkin gitu loh. Seperti itu pertimbangannya. Jadi terus yang cara kedua, seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi, usahakan pimpinan sidang itu jangan menjelaskan tanda lebar kali tinggi sehingga ada volume nanti tidak selesai Bu. Gitu loh. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Ada 2 pendapat. Direvisi atau dihapus ayat 5. Direvisi. Dihapus. Saya kita katakan dihapus ayat 5. Bab 3, waktu dan tempat, pasal 5 ayat 1, waktu pelaksanaan undangan SPK dari 2024 didapatkan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 4 Juli 2024. Sepakat? Sebentar, ada yang interupsi. Dipersilakan. Mohon izin ketua untuk penulisan
dan Kamis itu seharusnya tidak pakai huruf besar semua. S dan K itu mungkin besar, tapi kalau berasanya ini sesuai dengan ini instruksi diterima dan sekali lagi kami tegaskan terkait dengan penulisan apakah itu harusnya kapital di depan saja atau semuanya, juga terkait dengan peminatan maka nanti akan disesuaikan oleh tim redaksional yang akan diputuskan melalui memorandum. Sepakat? Terima kasih. Sehingga pasal 5 ayat 1 diterima? Ayat 2, tentang pelaksanaan undangan FSK Jatim 2024 adalah di Hotel Royal yang berlokasi di Trantas Pasuruan, Jawa Timur. Lanjut. Bab 4 pasal 6 peserta muda. Peserta muda FSK Jatim 2024 anggota SPK dan FSK adalah 1. Berdasarkan anggaran dasar bab 5 tentang keanggotaan meliputi pasal 15, pasal 16 dan pasal 17. Disepakati? Sepakat. Disepakati? Sepakat. Lanjut. Ayat 2 berdasarkan AD. Nah ini jadi proses meneng. Posisinya suaranya di redaksi. Saya membaca di naskah. Ayat 2 berdasarkan AD bab 8 tentang tugas dan kewenangan musyawarah pasal 29 ayat 3 peserta muda adalah 1. Pengurus DPD FSK periode 2019-2024. 2. Utusan pengurus DPD FSK. 3. Utusan pengurus PUK FSK. 4. Utusan dari DPD FSK. Disepakati? Sepakat. Bab 5 kewajiban dan hak peserta. Pasal 7 kewajiban peserta. Peserta muda 6 FSK Jatim 2024 wajib 1. Membawa surat tanda dari masing-masing tingkat organisasi dalam kurung DPD, DPD FSK dan PUK FSK untuk kurung dan menyerahkan kepada panitia pada saat pendaftaran. Disepakati? Ayat 2 membayar lunas seluruh biaya administrasi dan akomodasi yang menjadi kewajiban sebagai peserta sesuai ketentuan yang ditetapkan panitia. Ayat 3 mengenakan tanda peserta dalam kurung ID selama berlangsungnya acara undangan FSK Jatim 2024 sesuai jadwal acara. 4. Mentaati dan mengikuti dengan tertib seluruh jadwal acara undangan yang telah ditetapkan pada sidang paripurna muda. Sepakat? 5. Mentaati tata tertib. 6. Menghadiri rangkaian persidangan undangan FSK Jatim 2024 baik sidang paripurna dan sidang komisi. 7. Setiap peserta wajib dan berhak menjadi anggota dari salah satu komisi. 8. Mengisi data hadir yang telah disediakan panitia setiap masuk ruangan sidang. 9. Turut serta memelihara kelancaran dan ketertiban selama berlangsungnya undangan FSK Jatim 2024. Sepakati? Pasal 8 hak peserta. Break. Mengingatkan. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Berdasarkan jadwal waktu sudah masuk waktunya untuk kafe. Nah, saya katakan apakah kafe break dulu sesuai jadwal acara waktunya atau kita lanjutkan? Ada dua
dua slide. Nah, menurut saya dilanjut. Sesuai data ya. Sesuai jadwal. Kita sudah sepakat jadwal. Jadi jangan lagi dirubah. Terima kasih.